Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang menarik sekaligus berbagi informasi. Satu buah video yang saya ambil dari Pegawai Jalanan Channel. Jangan lupa dukung Pegawai Jalanan Channel dengan cara like dan subscribe. Sebuah video dengan judul Temuan Arkeolog Malaysia ini akan menggeser posisi Sriwijaya dan Majapahit. Oke, seperti apa penjelasan dari video ini? Kita akan coba lihat sebelum kita berkomentar. Temuan arkeologi Malaysia ubah sejarah Indonesia. Kerajaan Malaysia tengah getol menggali sejarah masa lalu bangsa Melayu. Temuan arkeologi di Malaysia menemukan sebuah peradaban baru. Menurut profesor dari Universitas Oxford, Inggris, temuan ini bisa jadi mengubah sejarah Asia Tenggara. Sejarah harus ditulis ulang, kata dia. Tapi sebelum lanjut nonton, silakan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silakan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Berdasarkan penemuan itu, kita harus menulis ulang sejarah. Sebab selama 2000 tahun, sejarah mengklaim dominasi Indonesia dengan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, juga Thailand dan Vietnam. Tapi kini semua sudah berubah, kata Profesor Stephen James Oppenheimer, seperti dimuat laman bernama Senin 5 Juli 2010 seperti dikutip dari viva.co.id. Peradaban maju di Lembah Bujang diperkirakan berusia 2000 tahun. Lebih tua dari kerajaan Sriwijaya, yaitu pada tahun 700-an Masehi, dan kerajaan Majapahit pada tahun 1200-an Masehi. Bahkan di bagian sungai di Lembah Bujang, disinyalir adanya artefak yang bertarik tahun 500 sebelum Masehi. Di Lembah Bujang, pada tanggal 28 Maret tahun 2010, juga ditemukan bangunan buatan manusia paling tua di Asia Tenggara. Monumen Sungai Batu, bangunan dengan presisi geometri yang detail, diperkirakan berusia 1900-an tahun. Bangunan itu diperkirakan dibangun pada tahun 110 Masehi. Monumen Sungai Batu dibangun menghadap Gunung Jerai, puncak gunung tertinggi di bagian utara Malaka. Diduga kuat bangunan itu berkaitan dengan prosesi ritual. Di sekelilingnya terdapat sisa-sisa industri besi tradisional, ada tungku pelebur besi, dan dermaga batu yang dibangun di sepanjang tepian sungai. Itu membuktikan bahwa peradaban di sana telah maju. Peradaban di Lembah Bujang juga punya banyak nama. Penyair India kuno dari abad kedua Masehi menyebutnya sebagai Kalagam atau Kadaram. Sementara para pedagang Arab di abad keempat Masehi mengenalnya sebagai Kalha atau Kalah. Para musafir Cina terkenal Ising yang mengunjungi kerajaan itu di abad ke-7 Masehi menamainya Jiecha. Kerajaan di Lembah Bujang juga disebut dalam drama Sansekerta kuno di abad Melayu. Lokasi yang strategis di tengah-tengah Lautan Hindia Selatan dan Laut Cina Selatan ini membuat para pedagang dari kawasan Timur Tengah, Gujarat, Cina, India dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Nusantara menjadikan Lembah Bujang menjadi pelabuhan persinggahan. Bagaimana dengan Indonesia? Sebenarnya di Indonesia telah ditemukan beberapa peninggalan tua seperti Candi Batu Jaya di Karawang. Namun demikian, entah bagaimana gaungnya tidak terdengar di kancah nasional maupun internasional. Ditambah lagi peninggalan artefak yang disinyalir dari kerajaan prasejarah, yaitu Sagara Pasir di Bekasi, konon bertarik sebelum Masehi. Ini sangat disayangkan bila suatu saat nanti Malaysia dinyatakan sebagai awal mula sejarah di Asia Tenggara, hanya karena kita teledor mengungkap sejarah bangsa sendiri. Oke teman-teman ya, demikian ya ulasan video dari Pegawai Jalanan Channel ya, dengan judulnya Temuan Artefak Malaysia Menggeser Majapahit, Sejarah Majapahit dan Sriwijaya. Oke, memang benar ya, di Malaysia ditemukan ya situs sejarah
di sana ya, dan diklaimnya sebagai sejarah lebih tua daripada sejarah yang ada di Majapahit dan Sriwijaya. Juga sejarah ahli sejarah dari Inggris, dia menyarankan agar menulis ulang sejarah, karena selama ini sejarah itu selalu didominasi dari Indonesia. Oke, klaim ya ataupun pernyataan dari sejarawan Malaysia ataupun saran dari orang Inggris ini ya itu sah-sah saja ya bagi mereka ya. Kalau mau menulis ulang ya, karena sejarah Malaysia dan Indonesia juga selalu berlawanan teman-teman ya. Tapi kita harus melihat ya, di Malaysia baru itu saja yang ditemukan ya, artefak-artefak ya ataupun barang bukti sejarah yang ada di sana. Sementara kita lihat di Indonesia teman-teman ya, bukan hanya dari sejarah Majapahit saja, bukan hanya dari Sriwijaya saja. Kalau kita melihat ya peninggalan sejarah di Indonesia dibandingkan di Malaysia, itu jauh beda teman-teman ya, jauh beda ya. Kita lihat tadi seperti apa peninggalan yang ada di Malaysia ini ya, yang ditemukan di Malaysia ini seperti batu bata ya, seperti batu bata biasa teman-teman ya. Dan kalau kita melihat ya peninggalan Majapahit ya, itu bentuk batu batanya itu sudah berbeda ya. Dan bukan hanya peninggalannya itu 1-2 saja ya, banyak banget ya peninggalan-peninggalan yang bisa ditelusuri kapan ya, dan dari mana, itu banyak banget yang ada di Indonesia ya. Kalau di Malaysia kan hanya ini saja teman-teman ya, dan dia terus berani mengklaim bahwasanya ini sejarah yang lebih dulu ada daripada sejarah Majapahit ataupun Sriwijaya. Itu sah-sah saja ya klaim Malaysia seperti itu ya. Tapi kita melihat dulu fakta di Indonesia bagaimana ya, perbandingan ya temuan yang ada di Indonesia dan di Malaysia ini ya. Kalau kita melihat seperti gambar ini ya, ini kan seperti batu bata biasa ya, sama juga dengan temuan dari kerajaan Inggris ya, kerajaan Majapahit ya, juga kerajaan Sriwijaya. Itu merupakan rata-rata itu batu bata ya, rata-rata batu bata merah ya. Nah, itu sekilas ya sama ya teman-teman ya kalau kita melihat ya. Dan kalau saya melihat ya, ini justru malah lebih tua ya, peninggalan berupa batu bata ataupun bangunan-bangunan yang menurut sejarawan Indonesia itu adalah peninggalan sejarah dari Majapahit ya, karena batunya beda, tebal ya, lebar, dan sementara ini masih seperti batu bata zaman sekarang ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia juga ada candi ya. Di Malaysia ditemukan barusan berapa candi ya. Tapi kalau di Indonesia ngomongin masalah candi banyak sekali ya. Candi Borobudur, Prambanan ya, dari batu yang gede-gede ya. Itu peradaban yang lumayan lama daripada bukti-bukti yang ditemukan ya, yang bermaterial seperti batu bata ya. Oke teman-teman ya, demikian ya penemuan sejarah di Malaysia ataupun tempat arkeolog ya yang ditemukan di Malaysia, yang katanya bisa merubah sejarah Majapahit ataupun Sriwijaya ya. Dan seperti ini, prasasti seperti ini di Indonesia juga banyak banget ditemukan teman-teman ya.
tidak jarang ya di Indonesia itu, saking banyaknya ya, dan terlihat sangat sudah lama sekali ya. Oke, menurut teman-teman gimana ya? Silakan teman-teman bisa berkomentar ya. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.